A per B pangkat minus N itu nanti jadi tukar B per A pangkat N. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga selalu sehat ya dan luar biasa. Baiklah, pada video kali ini kita akan mulai pembahasan di kelas 9. Kalau sebelumnya kita telah membahas kelas 7, kelas 8, kita akan membahas di kelas 9 bab pertama. Video pertama untuk kelas 9. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kita akan membahas materi dan soal SMP dan SMA. Jadi mohon doanya dan dukungannya agar men-share video ini agar tiap hari kita bisa mengupload satu video satu hari. Oke, langsung saja kita ke materi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu 1, 2, 3. Oke, perhatikan materinya. Kita akan belajar di bab pertama di kelas 9, yaitu bilangan berpangkat dan akar bilangan. Nah, jadi beda ya, dibedakan bilangan berpangkat itu apa, akar bilangan apa gitu ya. Di kelas 1 sebenarnya kita udah pernah menyinggung tentang bilangan berpangkat itu di bilangan bulat. Nanti di akhir bab itu kita belajar tentang perpangkatan bilangan bulat ya, dan perpangkatan bilangan pecahan. Nah, di sini kita lebih dalam lagi nih membahas tentang bilangan berpangkat ini. Oke. Adapun materinya, pertama akan kita bahas definisi bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, apa sih bilangan berpangkat? Jadi kita ulas dulu ya. Apa sih bilangan berpangkat itu? Nah, kita biasa kenal ya. Bentuk umumnya itu ada bilangan ya, misalkan bilangan itu A, dia punya pangkat. Nah, pangkat itu biasa kita simbolkan di atas ini ya, kecil ya, kan A pangkat N. A pangkat N ya. Oke. A pangkat N ini, A ini adalah ya, kita sebut dulu deh nama-namanya. A ini nanti adalah bilangan pokoknya ya. Bilangan pokoknya. Oh, kita kenal dulu deh nama-namanya. Nah, N ini nanti ada namanya pangkatnya. Nah, bilangan berpangkat itu kayak gini. Ada bilangan, kita sebut bilangan pokok, ada pangkat ya, N ini. Nah, apa definisinya? Definisinya itu kalau A pangkat N itu sama dengan ya, kita mengalihkan A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor ya. N faktor itu definisinya. Kalau kurang jelas ya, kita contoh deh, kasih contoh. Misalkan kita punya bilangan 2 pangkat 3. Jadi kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya. Jadi ada 3 faktor. Nah, itu maksudnya ya, 3 faktor atau 3 kali dikalikan gitu gampangnya ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 sehingga jawabannya berapa? 8 ya. Oke, itu definisi secara umumnya. Itu definisi umum ya. Oke. Kita bisa. Nah, pada video kali ini akan fokus nanti membahas bilangan berpangkat, bilangan bulat. Untuk video pertama di sini ya. Oke, dia akan membahas bilangan berpangkat, bilangan bulat. Karena nanti kan ada jenisnya ya. A-nya ini bisa bilangan bulat itu sendiri, bisa pecahan. Nah, nanti si pangkat N ini bisa bilangan bulat, bisa pecahan.
Nah, bilangan bulat juga ada beberapa ya, ada bulat positif, bulat 0, atau bulat negatif. Nah, kita akan fokus ke situ ya. Oke, kembali lagi deh, kita kasih contoh. Misalkan saya punya, kalau kita pakai negatif misalkan, minus 3 pangkat 4. Oke, berarti gimana? Berdasarkan definisi, definisinya berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 sebanyak 4 ya. Sebanyak 4 faktor ya. 4 faktor. Oke. Berarti berapa nih? Minus 3 kali minus 3 9. Minus 3 kali minus 3 9. 9 kali 9 berarti 81 ya. Gitu ya. Cara mudahnya ini kalau negatif. Misalkan dia punya variabel nih. Kita punya 2x dipangkatkan 4 misalkan. Oke, berarti 2x nya kita kali sebanyak 4 kali ya. Oke, ini kita kasih kurung deh biar jelas tadi. Kita kasih kurungnya. Oke, 2x kita kali ya sebanyak 4 kali. Oke, itu saja 2x. Nah, sini kalinya kita bentuk lain lah biar bisa bedakan x sama kali ya. Makanya saya coba tulis dalam kurung. Berarti 2x sebanyak 4 kali ya. Oke. Berarti bisa kita tulis nih yang angka kita samakan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 ya. Karena 4. Terus x-nya ada berapa x-nya? Nah, karena misalnya kali ya. Misalnya kali x-nya ada 4 ya. X kali x. Jadi yang kali itu yang kecil ya. Dan bisa kita tulis sebagai titik sih, tapi sudah terlanjur kita pakai kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 4 kali 4 ya 16. X-nya ada berapa nih? X-nya ada 4 ya, berarti x pangkat 4. Itu untuk kalau variabel ya. Nah, kalau lebih rumit lagi deh, misalkan kita punya minus 5 YZ. Nah, Z nya pangkat 2. Kita kali pangkat 3 ya. Nah, berarti berdasarkan definisi, si dalam kurung ini dikalikan sebanyak 3 faktor ya. Berarti berdasarkan definisi kita tulis aja nih. Minus 5 YZ pangkat 2 kita kalikan sebanyak 3 ya. Saja. Pelan-pelan aja. Minus 5 YZ pangkat 2 dikali minus 5 YZ pangkat 2 ya, biar semuanya bisa paham ya. Sebanyak 3 kali ya, karena pangkatnya 3. Sebanyak 3 faktor. Ini 3 faktor. 3 kali ya, karena dia pangkat 3. Oke. Kita satukan yang sejenis ya. Sejenis. Jadi angka sama angka, variabel sama variabel. Minus 5 nya ada 3 ya. Minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Oke, saya tulis di bawah biar jelas. Terus dikali boleh ya kayak gitu. Y nya ada 3 ya, kali Y. Nah, Z nya ada, Z pangkat 2 nya ada 3 juga. Pangkat 2 kali Z pangkat 2 kali Z pangkat 2. Oke, minus 5 kali minus 5 25. 25 kali minus 5 menjadi minus 125 ya. 25. Y kali Y dapat Y pangkat 3 ya. Oke, Z pangkat 2. Z pangkat 2 kan sebenarnya itu apa? Kita tulis deh biar gampang, biar paham ya. Z pangkat 2 kan sebenarnya Z kali Z ya. Z kali Z ya. Berarti ada berapa Z di sini? Kali lagi kali Z kali Z. Nah, di sini kali Z kali Z. Berarti ada berapa Z? Ada 6 ya. Berarti kita bisa tulis Z-nya berpangkat 6. Jadi jawabannya
minus 5 YZ pangkat 2. Berdasarkan definisi, kita belum ke sifatnya ya. Berdasarkan definisi, itu minus 125 Y pangkat 3 Z pangkat 6. Nanti ada sifat khususnya nih untuk perpangkatan kayak gini. Jadi pangkat berpangkat, bentuk pangkat berpangkat gini. Nah, itu berdasarkan definisi bisa kita peroleh. Minus 125 Y pangkat 3 Z pangkat 6. Oke, jelas ya? Nah, nanti ini baru pangkatnya positif. Nanti kalau 0 gimana, kalau minus gimana? Oke, kita akan jelaskan setelah ini. Jadi paham dulu definisinya. Ya. Jadi ini definisi. Kita punya definisi ini ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Ini definisi. Definisi bersama, paham ya? Definisi. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bilangan berpangkat, bilangan bulat. Jadi kita akan fokus nih. Kan tadi kita punya bentuk kita punya bentuk A pangkat N ya, atau kita gede-gedein lah. Kita punya A berpangkat N. Nah, nanti N ini bisa beberapa bilangan ya. Berapa jenis N ini? Bilangan kita pertama, kita fokus N ini bilangan bulat ya. Karena kita pakai nih berpangkat bilangan bulat. Jadi A-nya berpangkat bilangan bulat. Jadi N ini bisa bilangan bulat itu ada apa aja sih? Ada bilangan asli, cacah. Nah, kita fokus bagi 3 nih. Dia positif. Nah, kita punya 0. Bilangan 0 itu sendiri. Jadi bilangan 0 itu termasuk bilangan bulat ya. Nanti nih untuk bentuk negatif. Jadi N ini bilangan bulat. Ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, nanti pembagiannya ada 3, positif. Kalau N-nya positif, N-nya 0, N-nya negatif. Nah, N-nya oke. Kita pertama kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Bapaknya kita bagi 3. 1 3. Oke. Tadi kita punya kayak contoh ya, misalkan A itu diambil sebarang bilangan deh. Misalkan itu A saya ambil 2 lah kayak contoh tadi. Nah, kalau N positif, jadi untuk positif terus deh N positif, ini positif ya, positif, negatif 0 dan minus ya. Oke. Untuk N positif, misalkan saya punya N itu 3, berarti gampang tadi ya, 2 kali 2 kali 2 ya, sesuai definisi, sama dengan berapa? 8. Meskipun kalau dia minus 2 misalkan, maka 3 berarti berapa nih? Minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Minus 2 kali minus 2, 4. 4 kali minus 2, minus ya. Berarti minus 8. Itu nanti kalau untuk bilangan pecahan. Oke, pecahan kayaknya sih ada bentuk lainnya. Nah, misalkan saya punya 1/2 ya. 1/2 angkat 3 misalkan. Berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Berarti 1 kali 1 kali 1, 1 ya. Per 2 kali 2 kali 2 kali 2, 8. Ini untuk pecahan. Nah, untuk 0. Kita punya definisi ya, definisi bahasa untuk pangkat 0. Jadi, setiap A pangkat 0, berapapun A ya, dimana A tidak sama dengan 0, maka
A berpangkat 0 selalu sama dengan 1. Kalau A tidak sama dengan 0, bagaimana kalau A sama dengan 0? Kalau A jika A sama dengan 0, berarti kan 0 pangkat 0. Nah, 0 pangkat 0 itu jadinya tidak terdefinisi. Tidak ada hasilnya. Tidak terdefinisi. Oke. Sekarang kalau negatif, gimana kalau negatif? Oke, kita punya definisi nih. Ini kita tanda dulu deh definisi tadi. Yang A pangkat 0. Jadi, setiap bilangan kalau dipangkatkan 0, mau itu dia bilangan bulat, negatif, bulat positif, mau pecahan, dia dipangkatkan 0 selalu hasilnya 1. Oke, nah kalau definisi di bilangan berpangkat negatif, jadi nanti misalkan A pangkat N dengan N itu bilangan negatif ya, bilangan negatif, maka si definisi ini nanti dapat misalkan A pangkat minus N ya. Salah, kita hapus dulu deh, kita hapus ini. Untuk negatif tadi berarti A pangkat minus N ya. Oke, ini didefinisikan sebagai, kalau ada minusnya, definisinya itu seper A pangkat N, dimana A itu tidak boleh sama dengan 0 karena dia menyebut ketika sama kayak gini ya, jika A sama dengan 0, jika A sama dengan 0, maka kan ini jadi apa? A pangkat minus N sama dengan seper 0 pangkat minus N sama dengan seper 0 pangkat N. Dia seper 0 ini tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nggak usah ya, misalnya bagus ya, ini oke, gitu ya. Jadi kita ke contoh misalkan. Jadi bentuk kalau dia pangkatnya negatif selalu gini ya. Jadi berapapun n-nya, nanti n-nya kan negatif ya, n-nya bilangan bulat positif di sini. Misalkan contoh deh, kita kasih contoh 1. A berpangkat bukan A, kita langsung per 2 pangkat minus 3. Berarti kita akan definisi berarti apa? Dia sama dengan negatifnya hilang ya. Jadi seper 2 pangkat 3 ya. Jadi n-nya diganti 3, A-nya diganti 2. Nah, nanti kalau dia berpangkat minus, dia seper A pangkat N. Nah, seper 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 tadi berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, berarti seper 8. Nah, untuk pangkat 0, jadi berapapun nilai A, kalau dia tidak 0, maka sama dengan 1. Jadi kalau saya bilang 2 pangkat 0, itu sama dengan 1 ya. Itu pun 1 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, misalkan 33 pangkat 0 sama dengan tetap 1 ya. Mau 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya ya, yang penting dia pangkat 0, selama dia tidak 0 di sini, dia sama dengan 1. Mau gede-gede nih, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat 0, dia selalu sama dengan 1. Oke? Nah, untuk ini selalu dia bentuknya seper. Jadi seper 2 pangkat 3, berapa tergantung pangkatnya. Berarti misalkan nih kita punya 3 pangkat minus 4. Berarti selalu jawabannya seper 3 pangkat 4 bentuknya ya.
Berarti berapa nih? Sepertiga pangkat 4 tadi. Ya, pangkat 4 kan 3 kali 3 9. 9 kali 9 81 ya. Nah, kalau ada minus 2 misalkan, kita punya minus 2 pangkat 3 nih. Minus 2 pangkat minus 3. Berarti jawab dia dibentuk ya. Jadi seper minus 2, tetap minus 2 nya ikut. Pangkat 3. Minus 2 pangkat 3 berapa? Minus 2 kali minus 2, 4. 4 kali minus 2, minus 8. Sama kayak ini ya. Minus 2 pangkat 3 tadi sama dengan minus 8. Tapi kita nggak bingung nanti ini dikira minus lagi. Nah, kita coba hapus. Tadi 2 pangkat minus 2 pangkat 3 ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi dia bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Kalau 0, dia selalu 1 ya. Selama A-nya bukan 0. Kalau positif kan sesuai definisi tadi, gampang ya, sesuai definisi yang sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, terus kalau dia negatif, dia bentuknya selalu seper ya. Misalkan 2 pangkat minus 3, jadi seper 2 pangkat 3. Jadi minusnya hilang, dia jadi seper ya, seper 2. Begitupun kalau dia minus. Nah, nanti aturan lainnya untuk pecahan ada sendiri ya, ada sendiri aturan lainnya. Oke. Kita akan berarti di sini, oh ya, kasih contoh lagi deh, banyak-banyak biar paham ya. Kalau misalkan di sini seper 10 pangkat 0, jawabnya berapa? Selama dia pangkat 0 selalu 1 ya. Kita mau seper 5000, wah banyak ya. Pangkat 0 tetap 1. Oke. Nah, ini masih ada space kosong nih di sini. Kita akan coba lihat. Kalau misalkan kan di sini tadi belum ada contoh ya. Contoh bilangan pecahan berpangkat negatif ya. Jadi kita akan buat di sini contohnya. Bilangan pecahan berpangkat negatif. Atau pecahan berpangkat negatif. Pecahan berpangkat bilangan negatif. Nah, karena tadi sini belum ada contohnya nih. Mulai contohnya. Nah, makanya kita contoh di sini. Contoh misalkan saya punya seper 2 pangkat minus 2 ya. Oke. Berarti tadi apa definisinya? Kembali ke definisi saja ya. Jadi seper, nah yang dalam kurung di bawah ya, seper 2 pangkat 2. Nah, seper 2 pangkat 2 apa tadi definisinya? Berarti seper 2 kali, oke, kalinya kita ganti titik ya. Jadi seper 2 kali seper 2 jadi seper 4 ya. Atau kita bisa 2 seper 4 sama dengan 4 ya. Aturan kayak gini. Ingat ya. Ini kali ini kali ini. Berarti 4 per 1. 4 per 1 sama dengan 4. Atau kalau ini bingung, kita bisa tulis nih. Seper 4. Jadi 1 dikali 4 per 1 sama dengan 4 ya. Oke, sehingga rumus umum dari bilangan berpangkat bilangan negatif ya, pecahan berpangkat bilangan negatif, nanti rumusnya gini nih kita peroleh. Misalkan pecahannya apa? A per B pangkat minus N, itu nanti jadi tukar B per A pangkat N. Contohnya tadi ya, seper 2 pangkat minus 2. Ternyata jawabannya 4 ya. Seper 2 pangkat minus 2 jawabannya 4. Nah, kalau kita pakai rumus ini, kita kotakin dulu deh biar nggak lupa ya. Oke. Kalau kita pakai rumus ini, kalau kita pakai rumus itu berarti seper 2
1/2 pangkat minus 2. Nah, ditukar ya tempatnya, ini A ini B. Nah, dia sama dengan 2/1 pangkat 2. 2/1 kan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sama ya. Berarti 1/2 pangkat minus 2 sama dengan 4. Dengan rumus ini ya. Oke. Jadi kita punya nih kesimpulan. Kalau positif bisa kita kerjakan kayak definisi tadi. Kalau dia pangkat 0 selama A-nya bukan 0, dia selalu sama dengan 1 ya. Nah, kalau dia A pangkat minus N selalu sama dengan 1/A pangkat N. Yang penting A-nya tidak 0. Nah, kalau begini A per B untuk pecahan ya, pecahan berpangkat bilangan negatif. A per B pangkat minus N itu karya jadi B per A pangkat N. Oke. Nah, kalau ada yang belum dimengerti silahkan videonya ditonton ulang. Mungkin kita akan kasih contoh sebanyak-banyaknya ya. Oke, biar paham kita buat kasih contoh soal deh. Lagi contoh soal latihan ya. Misalkan biar ingat-ingat nih. Saya punya 5 pangkat minus 4. Berapa hasilnya? 5 pangkat minus 4 berarti, ingat ya, kalau minus berarti 1/5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu berapa sih? Berarti 1/5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. Oke. 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 25 kali 25 berapa ya? 25 kali 25 sama dengan 62. Oke, coba dikoreksi kalau salah ya. Oke, 1/625 berarti 5 pangkat minus 4 sama dengan 1/625. Ini untuk tadi apa? Bilangan bulat berpangkat negatif ya. Sekarang kita coba deh soal lain. Kita bentuk rumit tadi. Saya punya 2 dikalikan 3x y pangkat 2 z pangkat 3 berpangkat 4. Gimana nih? Ini kita bisa selesaikan ya dengan definisi ya. Berarti 2 dikali yang berpangkat 4 yang ini ya. Berarti 3x y pangkat 2 Z pangkat 3 dikalikan sebanyak 4 ya, 4 kali berarti 3 terus saja. Z pangkat 3 ini mana tadi? Ini ya, lupa. Y pangkat 2 Z pangkat 3 kita kalikan sebanyak 4 kali ya. 3 kali 3x y jadi 3. Nah, berarti terus kita samakan yang ada angkanya, berarti 2 sama 3 kali 3 kali 3 dikali x nya berapa? X nya ada 4 ya, berarti x kali x kali x, jadi kalinya saya pilihkan sedikit ya karena mirip-mirip, terus dikali y nya ada 4 juga, y kuadrat dikali y kuadrat dikali y kuadrat kali y kuadrat dikali z nya pangkat 3 nya ada 4 ya, z pangkat 3 kali z pangkat 3 kali z pangkat 3. Oke. 3 kali 3 9, 9 kali 9 81, 81 kali 2 162 ya. Oke, x nya ada berapa? 1 2 3 4. X pangkat 4. Y nya ada berapa? Ini y nya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, berarti y nya ada 8 totalnya ya. 8. Z nya berapa? Z nya ada ini 3 ini 3 ini 3 kali 4, berarti Z nya 2. Dapat ya. Nah, ini bentuknya agak rumit. Nah, nanti kita pelajari sifatnya nih.
ternyata sebenarnya ini sama dengan 3 pangkat 4 X pangkat 4. Nah, Y pangkat 2 kali 4 8, Z pangkat 3 kali 4 12. Nanti ada sifatnya, kita pelajari di akhir. Oke, kita yang dasar-dasar dulu lah. Oke, sekarang yang lain. Misalkan saya punya 3/4 pangkat 2. Berarti ini gampang ya. Untuk pengenalan pecahan berpangkat bilangan bulat. Berarti 3/4 dikali sebanyak 2 kali ya. Gampang ya. 4. Berarti 3 kali 3 sini aja. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Oke, gimana kalau saya punya gini nih? Minus 3x per 4y pangkat minus 3. Bilangan negatif ada variabelnya berpangkat negatif. Yang pertama negatifnya, atau bisa kita tulis ya, apa definisinya tadi? Kalau A pangkat minus n sama dengan 1/an ya, berarti kita bisa tulis nih gini, berarti dia 1/3x per 4y minus ya pangkat 3 ya. Oke. Nah, berarti sepernya panjang ini di bawah nih, ada 3x per 4y minus ya dikali minus 3x per 4y, jadi kalinya jadi titik ya, minus 3x per 4y. Oke, dapat berapa nih? 3x kali 3x kali 3x 3 dapat 9 kali 3 27 ya, 27 x pangkat 3 ya. Oke, minus kali minus dapat positif, positif kali minus jadi minus ya. Oke, per 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 y nya sama dengan y pangkat 3. Oke, nah kalau bentuknya kayak gini kita bisa kayak tadi ya, ini per 1, ini dikali sini, dikali ini dikali, dapat nanti bertukar tempat jadi 64 y pangkat 3 per 27 x pangkat 3. Ada minusnya, kan ada minus di sini. Oke, jadi jawabannya minus 3x per 4y pangkat minus 3 sama dengan minus 64 y pangkat 3 per 27 x pangkat 3. Jangan pusing-pusing ya. Oke, ini bisa juga kok nanti caranya langsung kita balik nih. Ini bisa jadi gini nih, kita warna lain lah, kita kerja lain ya. Ini langsung kita balik nih, bisa minus, langsung dibalik 4y per 3x kayak definisi yang tadi ya, yang saya kasih sifat yang Bapak kasih tadi pangkat 3. Nah, sehingga nanti bisa dapat sama dengan minus 4 pangkat 3 64 y pangkat 3 per 3 pangkat 3 27 x pangkat 3. Sama ya dengan ini. Oke, sekian dari video di video pertama di kelas 9 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan share video ini, like, dan subscribe ya, jangan lupa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.